Yo cuy, nyukur lagi ya. Dimana gua kali ini motong rambut. Biasa teman-teman customer atau mungkin teman yang nyukur biasa nyebutnya mid fade, 3 jari, dan buat yang awam banget mungkin bilangnya cepak, dan bilang lagi cepak tentara ya. Oke, langsung ke video aja. Dimana ini adalah setelah gue membuat garis pemandu yang gue buat di sini tuh di tengah ya. Kenapa gue bikin di tengah? Karena nantinya mau bikin mid fade atau potongan yang ngeblur di tengah. Jadi tuh belakangnya atau bawahnya itu habis banget. Setelah gue habisin bagian bawah potongan yang buat guideline tadi, di sini gue lanjut pakai sepatu nomor 2 dengan posisi tuasnya atau levernya itu kita tutup ya teman-teman. Jadi di sini potongan menggunakan sepatu nomor 2. Di sini gue babat habis sampai atas, tapi tidak sampai labas banget sampai atas ya. Di sini gue agak sedikit sisain. Lanjut di sepatu selanjutnya, di mana gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi lever atau tuasnya itu gue buka. Di sini tuh gue kenapa pakai nomor sepatu nomor 1. Di sini gua itu pengen sedikit menipiskan total rambut bagian samping yang belum dipotong ini. Jadi itu gue pakai sepatu nomor 1, tapi itu gua motongnya itu nggak sampai atas banget, tapi setengah dari total rambut bagian samping yang tersisa ya. Di sini gue gosok-gosok. Di sini gerakan clipper yang gue pakai itu menempel pada permukaan kulit customer. Jadi itu bukan gerakan si stroke atau gerakan yang sedikit mencangkul keluar ke atas gitu ya, enggak ya. Di sini gue gosok-gosok bagian bawahnya, tapi ingat jangan sampai terlalu atas banget ya, karena kalau kita terlalu atas menggosok menggunakan sepatu nomor 1 ini tentu akan menimbulkan ketipisan yang terlalu ke atas. Jadi itu menimbulkan guideline lagi. Jadi gue cuman di bawah doang ya. Gosok. Lanjut lagi gue pakai sepatu nomor 0,5 atau guard nomor 0,5. Di sini posisi tuasnya gue mainin ya. Diawali dengan posisi close, terus gue dorong ke bawah jadi half atau setengah. Jadi itu di sini lever atau tuas gue mainin. Pertama kali gue cangkul atau untuk menghapus garis batas guideline. Di sini tuh gua menggunakan lever close dulu ya teman-teman. Kita bikin close dulu levernya itu, jadi gosok di bagian garisnya tuh ya, kita gosok. Nah, makin kita gosok ke atas itu posisi tuas kita buka dikit. Jadi itu di bawahnya atau garis pemandu itu kita gosoknya itu posisi tuasnya itu close. Terus ketika kita akan mencangkul atau menggunakan clipper dengan gerakan si stroke yang sedikit membentuk huruf C, kita itu menggunakan posisi tuasnya half atau setengah ya. Terus lanjut lagi untuk sedikit menghambarkan atau memblurkan ya, sedikit membuat fade pada bagian garisnya itu gue hilanginnya dengan menggunakan clipper doang, tanpa guard, tanpa sepatu clipper. Di sini tuh gue posisi levernya masih main menggunakan close dan half ya. Jadi itu posisi close kita gosok dikit-dikit pelan gitu ya, hampir kayak tahan nafas ya. Di sini aja gue gosoknya hampir kayak tahan nafas. Kenapa jangan gerak? Karena untuk menghapus garis-garis batas itu emang sedetil mungkin atau sedikit banget ya, kayak seperkian mili gitu loh. Jadi itu kita potong. Terus lanjut lagi, gue pakai sepatu nomor 1 ya. Di sini gue setelah gue lihat-lihat lagi kayak ada yang kurang. Di sini gue gosok-gosok lagi pakai sepatu nomor 1. Jadi teman-teman tuh bisa ulang-ulang menggunakan guard yang sebelumnya kita pakai. Kayak tadi gue pakai 0,5 guard, nomor sepatu nomor 1, terus nomor 2, terus tanpa guard atau sepatu clipper. Kita bisa ulang-ulang di bagian-bagian yang menurut kita itu masih kurang halus ya. Kayak contohnya gue pakai sepatu nomor 1, ya udah kita gosok-gosok
di bagian potongan rambut yang tadi menggunakan nomor 1. Jadi itu kita pakai filling ya, atau fill. Jadi di bagian ini kira-kira kita itu tadi pakai lever atau guard, pakai guard 0,5. Itu kayak masih ada gundukan atau gumpalan rambut, ya udah kita pakai guard 0,5 ya. Kayak ini nih, gue pakai 0,5. Terus lanjut lagi bagian atasnya ya. Di sini bagian atas gue potong setelah gue rasa bagian samping potongnya itu udah selesai. Di sini potongan bagian atasnya cuman gue buang sekitar 1 cm ya, cuman dikit doang, cuman rapiin doang. Di sini gue mulai dari potongan bagian atasnya itu gue mulai dari depan ya. Mulai dari depan gue ambil terus mengikuti ke belakang dikit demi sedikit. Jadi tuh ini menurut gue jenis rambut ini yang tipikal perhelainya gede-gede atau besar-besar. Terus juga itu jenis rambut yang menurut gue juga susah ya, apalagi untuk membuat potongan fade ya, dimana itu di akar rambutnya itu kayak tumbuhnya itu tidak secara merata itu jatuh semua ke bawah, tapi itu ada yang ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas. Jadi itu kadang kalau kita lihat lagi itu kadang menimbulkan kayak pitak atau potongan yang nggak rata karena pertumbuhan akarnya yang tidak sejajar atau jatuh semua ya. Jadi itu kanan, kiri, belakang, atas, jadi itu numbuhnya itu berantakan ke kanan, kiri semuanya. Jadi itu ada sedikit kesulitan ya gue mencukurnya. Potong juga ke arah kiri. Di sini potongan bagian atas yang gue bikin itu hampir kayak side part ya, side part, dan juga bisa dibilang juga hampir kayak French crop kalau kita rambut atas itu kita jatuhin ke depan. Terus lanjut lagi gue potong. Setelah itu gue sedikit overcomb ya. Kenapa gue overcomb di sini? Di sini tuh overcomb gue lakuin di potongan yang tadi di awalnya itu gue pakai sepatu nomor 2. Nah, di atasnya dan di atas itulah gue pakai sisir dan clipper doang. Kenapa gue nggak pakai guard? Di sini gue buat meminimalisir ketipisan pada rambut bagian atas, karena permukaan rambut yang tidak rata tentu kalau kita pakai guard itu ngebentuk kayak sedikit bolong ya, atau tidak rata gitu. Di sini makanya gue pakai sisir overcomb doang. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampein di sini ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari model potongan rambut atau belajar potong rambut. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.